Ya, saudara, kembali lagi dalam bincang inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Siti Tania, dan saat ini sudah saya hadirkan satu narasumber saya yang istimewa, yaitu seorang pengusaha muda, yaitu Gilang Ramadan. Apa kabar, Mas Gilang? Baik, Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir, dan pastinya setiap narasumber yang kita undang akan selalu memberikan sesuatu yang inspiratif dan juga bisa memberikan semua dampak yang positif begitu. Dan berbicara mengenai pengusaha muda, Mas Gilang, tadi kita juga sudah sempat berbicara, ngobrol sedikit mengenai bagaimana sih kemudian akhirnya kita bisa menumbuh kembangkan jiwa pengusaha sedari dini gitu kan, khususnya di Provinsi Lampung. Kalau dari Mas Gilang sendiri, awal mula pada saat itu apa sih yang kemudian terfikirkan dari Mas Gilang, saya ingin berbisnis begitu? Awal mulanya seperti apa, Mas Gilang? Kalau dulu saya punya cita-cita nggak tinggi. Waktu SMP, SMA melihat orang semua ingin jadi PNS, kayaknya jadi PNS enak kan. Pulang sore dapat duit pasti, awal mula saya kuliah di Bandung. Saya ngambil jurusan manajemen Telkom Bisnis Bandung. Di sana digembleng lah bahwa buat apa kita kerja, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya kerja di tempat orang gitu. Terbesit kecil mungkin juga ya, kenapa kita punya cita-cita sangat rendah gitu loh, kerja sama orang gitu. Akhirnya satu saat atau di waktu itu saya mencoba usaha jual bakso. Jual bakso, berarti berbarengan dengan pada saat kuliah. Kemudian apa yang akhirnya membuat, apa yang terfikir dari Mas Gilang yang mengharuskan Mas Gilang ketika saat itu sedang kuliah, kemudian juga ingin memulai bisnis? Apakah berpikir bagaimana cara membagi waktu setelah itu begitu? Iya, tidak terpikir apa-apa sih, hanya gimana sih menjalankan bisnis, memulainya begitu ya. Saya tidak memikirkan gimana kuliah saya bakal hancur atau tidak. Yang penting bisnis ini cara berjalannya seperti apa dulu. Ya, saya mulai, dan pada akhirnya emang kita harus memilih pendidikan atau usaha. Pada saat itu seperti apa pilihan? Saya meninggalkan usaha saya. Oh ya, berarti pada saat itu kuliah ditinggalkan atau seperti apa? Kuliah nomor 2, jadi bukan prioritas lah ya. Pada akhirnya di tahun kedua saya meninggalkan usaha saya jual ke kawan saya. Harus direlakan. Laku juga dijual. Masih ada yang mau gitu loh, berarti kan nggak rugi-rugi amat. Untuk awal mula memulai usaha menurut saya sedikit bagus lah, tidak gagal. Tidak gagal. Ya, karena memulai bisnis itu harus coba-coba dulu. Harus coba-coba dulu. Kita coba bisnis yang ini, bisnis yang ini, bisnis ini, nanti baru kita ketemu tesnya. Oh, jiwa saya ini loh di sini. Oke, baik. Dari itu segala macam. Dari jualan bakso saya selesai kuliah 2013 apa 2012 saya pindah ke sini. Akhirnya berhijrah ke Lampung ya, dari Bandung ke Lampung, baik. Karena saya mau membesarkan Lampung istilahnya. Baik. Putra daerah. Oke, putra daerah. Sekali. Pindah ke sini, saya lihat kayaknya handphone ini udah jadi makanan sehari-hari masyarakat umumnya Lampung lah, udah udah mulai selfie lah 2013 itu, udah segala macam, udah ada hal-hal yang bersifat online tuh udah sangat menguntungkan di situ. Saya coba jual handphone. Jual handphone pada saat itu. Buka counter. Di Simpur. Dan juga counter yang dibilang kecil lah karena nggak ada rukonya. Pada saat itu Anda adalah seorang lulusan sarjana, katakanlah ya begitu. Terus kemudian Anda membuka counter di salah satu pusat perbelanjaan. Apa yang pada saat itu Anda pikirkan? Apa Anda tidak malu dengan titel pada saat itu? Mungkin? Itulah mindset saya, orang aja bisa untung, kenapa saya enggak gitu. Saya punya kawan gitu, saya punya keluarga yang sangat membutuhkan handphone kan. Minimal itu dulu. Saya jualan. Ternyata jiwa saya nggak di situ. Saya nggak suka menunggu orang untuk beli barangan saya. Sangat wasting time ya. Buang-buang waktu. Duduk. Hanya menunggu begitu ya, Mas? Pak, handphone Pak. Ini Pak, jualan segala macam. Bertahan setahun. Bertahan setahun. Hijrah lagi. Berarti terus mencoba ya, Mas? Sampai situ. Terus mencoba. Saya punya modal, dibantu modal. Dilihat kakak ini pergaulannya sangat luar biasa. Orang tua pergaulannya juga sangat luar biasa. Setiap ada acara, pesen karangan bunga di Lampung ini kan
karangan bunga tiap hari, tiap weekend itu ada 4-10 papan bunga keluarga saya sendiri gitu kan. Belum kawan-kawan. Terbesit dalam hati saya, kenapa nggak jualan bunga? Saya pelajarin dulu. Berarti harus pintar membaca situasi ya, begitu Mas? Nggak hanya bisa, nggak hanya, saya mau jualan ini nggak bisa. Kita harus kan membaca peluang juga. Saya buka papan bunga, ada peluangnya nggak untuk dapat customer kan? Minimal itu. Dengan keluarga saya yang notabene punya jaringan yang luas lah. Kenapa nggak saya coba? Saya buka. Berarti memang pada saat itu dukungan keluarga juga menjadi salah satu faktor utama ya Mas? Dukungan keluarga sangat kuat. Saya coba usaha itu, di situ titik saya, oh ini namanya usaha. Baru menyadari begitu? Iya, di buka pertama papan bunga, saya nanya-nanya dulu ke papan bunga yang lain deh. Berapa papan Mas laku seminggu? 100 papan Pak. Gak logika amat 100 papan seminggu. Berarti harus kepo dulu ya begitu ya? Siapa yang mesennya 100 orang ini? Baik. 100 papan itu dengan berapa papan kita harus punya? 100 papan itu minimal kita punya 100 sampai 150 papan lah Pak. Baik. Di saat itu saya hanya punya 50 papan. 50 papan, baik. Berarti nggak logika kata saya. Oke. Baik Mas Gilang, ini masih perbincangan yang masih menarik sekali tentang pengusaha muda begitu. Kita akan lanjutkan, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.